Ekspresi tubuh aslinya masih dingin ketika dia perlahan bertanya, "Dari mana kalian berdua berasal?" Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar ketika dia melihat pria tua yang mungkin sudah mati. Dia dipenuhi dengan keputusasaan dan tidak lagi berani berbohong. Junior baru saja datang dari makam immortal. Tubuh aslinya menatap wanita berkerudung putih dan dengan tenang berkata, "Ada 7 dari Anda ketika Anda memasuki makam abadi. Kenapa hanya kalian berdua yang keluar?" Tubuh wanita berkerudung putih itu gemetar lagi. Dia terkejut dengan pria muda ini. Semakin dia memandangnya, semakin akrab pemuda berambut merah ini. Tetapi dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya. Wanita berkerudung putih itu dengan pahit berkata, "Junior memiliki urusannya sendiri. Ikuti aku." Tubuh asli memandang wanita berkerudung putih dan kemudian terbang menuju hutan di bawah mereka. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sebentar sebelum mengikutinya. Adapun orang tua itu tubuh aslinya bahkan tidak memandangnya. Orang tua itu hanya pada tahap awal formasi jiwa dan dia tidak memiliki harta untuk melindungi dirinya, jadi dia pasti sudah mati. Namun tepat pada saat ini, tubuh aslinya melihat kemana lelaki tua itu mendarat. Dia melihat sosok yang compang-camping berdiri. Orang ini ditutupi oleh kabut hitam. Tato 5 daun muncul di dalam kabut. Pria tua itu batuk darah di dalam kabut dan berjuang, namun matanya masih jernih. Tubuh aslinya hanya melihat sekali dan wajahnya menjadi gelap. Ketika dia melihat wanita berkerudung putih ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan. Jadi seperti itu, tubuh asli segera mengerti bagaimana mereka berdua tidak mati dan bisa pergi. Tubuh asli mengangkat tangannya dan hendak membunuh orang tua itu. Pada saat ini wanita berkerudung putih dengan cepat menempatkan dirinya di antara tubuh asli dan pria tua itu. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Senior pasti kenal 1 dari 5 orang itu." Junior mengakui kesalahannya. "Jika kamu harus membunuh seseorang, tolong bunuh aku. Tolong jangan sentuh dia." Pria tua itu berusaha berdiri. Dia melihat tubuh asli dan berkata, "Jika kamu akan membunuhku, bunuh saja aku. Saya mencoba hidup seperti boneka orang lain. Lebih baik aku mati di tangan senior. Namun nona saya selalu menentang ini, jadi tolong biarkan dia pergi." Mata tubuh asli menyala. Dia melihat keduanya sebelum meraih mereka dan membawa mereka ke makam abadi. Sepanjang jalan luka di tubuh lelaki tua itu perlahan-lahan sembuh dan kabut hitam menghilang. Namun tato daun di dahinya terkadang masih bersinar. Wanita berkerudung putih menutup matanya dan mulai merenung. Segera tubuh asli tiba di pintu masuk makam abadi. Setelah mendarat, tubuh asli menekan udara ke arah lubang dan keretakan spasial terbuka. Dia menjentikkan 2 tetes darah. Satu mendarat di wanita berkerudung putih dan yang lain pada pria tua sebelum melemparkan mereka ke dalam keretakan spasial. "Pergi mencari Wang Lin. Jika kamu bisa menemukannya, aku akan membiarkan kalian hidup." Suara tubuh aslinya bergema di benak mereka sebelum keretakan spasial tertutup. Tubuh asli duduk bersila di luar dan mulai merenung. Dia tidak bisa masuk ke dalam karena tidak akan ada yang membimbing Wang Lin jika dia melakukannya. Namun jika dia tidak masuk ke dalam, akan terlalu sulit untuk menemukan dirinya sendiri. Inilah sebabnya dia tidak membunuh mereka berdua tetapi meninggalkan jejak untuk membuat mereka mencari. Di dalam kehampaan, Wang Lin duduk di kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, "Jadi itu yang terjadi." Matanya menjadi dingin ketika dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama ia indera ilahinya menyebar mencari 2 orang itu di kekosongan. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari mata Wang Lin tiba-tiba bersinar dan dia mulai terbang lebih cepat. Segera dia melihat 2 orang terbang di kejauhan. Pria tua itu dan wanita berkerudung putih itu. Mereka berdua berantakan sekarang dan vitalitas mereka sangat lemah. Setelah mereka berdua melihat Wang Lin, mereka mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Wanita berkerudung putih itu ingin mengatakan sesuatu tetapi dia hanya membuka mulutnya sebelum menutupnya dan mendesah. Wang Lin dengan dingin menatap keduanya dan tiba di depan mereka. Dia melambaikan tangannya dan 2 tetes darah terbang dari dahi mereka ke tangan Wang Lin. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sebentar dan berbisik, "Senior aku." Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan 2 tetes darah, ia menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, saat tubuh aslinya tiba-tiba membuka matanya dan menekan udara, menyebabkan keretakan spasial muncul. Keretakan muncul tepat di depan Wang Lin. Wang Lin tidak kaget dengan penampilan keretakan dan memasukinya. Sejak awal dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka berdua. Setelah Wang Lin memasuki celah itu perlahan tertutup, membiarkan mereka berdua berjuang sendiri di dalam kehampaan. Setelah keluar dari celah dan merasakan sinar matahari di kulitnya, dia mengambil napas dalam-dalam. Perasaan membuatnya hidup memenuhi tubuhnya. Dia menunduk dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang. Tubuh aslinya menghilang bersama dengannya. Wang Lin meninggalkan makam immoral dan tiba kembali di lembah. Dia mengeluarkan pagoda sebelum duduk untuk berkultivasi. Tubuh asli juga duduk di sebelahnya untuk berkultivasi. Suatu hari kemudian Wang Lin dan tubuh aslinya membuka mata mereka. Wang Lin membuka tasnya dan mengeluarkan buah reinkarnasi yang bercahaya kuning.
Setelah merenung sebentar ia sampai pada kesimpulan bahwa buah ini jauh lebih berguna untuk tubuh aslinya daripada yang ia gunakan saat ini. Sayangnya ini hanya ada satu. Wang Lin melemparkan buah ke arah tubuh aslinya. Tubuh asli menghancurkan buah, menyebabkan cairan emas keluar. Tidak banyak, tetapi cairan itu diserap ketika menyentuh kulit tubuh asli. Cairan perlahan-lahan bergerak melalui retakan pada kulit tubuh asli. Tubuh asli saat ini tampak seperti ditutupi oleh jaring emas. Retak pada kulitnya awalnya tidak terlihat, tapi saat ini retakan itu memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang sampai meresap ke dalam daging dan tulang tubuh asli dan menghilang. Ekspresi tubuh asli masih tetap sama dan kemudian sedikit emas melintas di matanya. Buah reinkarnasi telah sepenuhnya diserap oleh tubuh asli sehingga kecepatan di mana ia menyerap energi spiritual meningkatkan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh asli saat ini akhirnya dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Adapun buah reinkarnasi sudah menghilang. Tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, membuka tasnya dan potongan-potongan pohon reinkarnasi muncul di depannya. Dia mengambil satu dan mulai membuat ukiran domain waktu. Waktu perlahan berlalu. Youru sekarang berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Karena itu orang tuanya telah mencari banyak dokter yang berbeda dan dia telah makan banyak pil. Tetapi dia masih belum pernah berbicara. Youru kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Alih-alih bermain dengan anak-anak lain di desa, dia selalu diam-diam melihat langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ayah Youru, seorang pria kekar dengan tangan kasar, memandangi putrinya dan mendesah. Dia telah membeli banyak obat yang berbeda untuk putrinya dan mencari banyak dokter. Tetapi anak ini masih tidak mau berbicara. Apakah dia benar-benar bisu? Ayah Youru menghela nafas. Pada hari ini seorang lelaki tua mengenakan jubah kultivasi memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyambutnya dan memberitahu semua orang untuk membawa semua anak yang berusia 6 tahun atau lebih muda. Tidak lama setelah itu semua anak berusia 19 tahun dan lebih muda tiba di pusat desa bersama dengan orang tua mereka. Orang tua Youru ada di antara mereka. Mata Youru yang jernih memandang sekelilingnya. Dia agak takut jadi dia mengepalkan tepi gaun ibunya. Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Dia kemudian berdiri menatap suaminya sambil berkata, "Ru'er terlalu kecil. Mari kita lupakan ini." Ayah Youru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencoba. Jika dia dipilih maka masa depannya akan baik." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lelaki tua yang mengenakan jubah itu memiliki kesan arogan tentang dirinya. Dia sudah agak tidak sabar karena dia pergi ke desa yang tak terhitung jumlahnya dan belum menemukan siapapun dengan akar spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa sekte tersebut memiliki peraturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus pergi keluar untuk menemukan anak dengan akar spiritual setiap 6 tahun, dia tidak mau repot-repot meninggalkan sekte tersebut. Dia datang ke desa ini 6 tahun yang lalu dan 12 tahun yang lalu, dan tidak menemukan anak dengan akar spiritual. Saya dapat menemukan seorang anak dengan akar roh 6 tahun lalu di desa Liu. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan yang lain di sana saat ini. Jika saya dapat menemukan yang lain maka saya dapat menerima 3 batu roh kualitas sedang. Pria tua itu memandang anak-anak satu persatu. Alisnya berkerut lebih keras dan ekspresi kekecewaan di wajahnya menjadi lebih kuat. Matanya tiba-tiba menjadi fokus dan terkunci pada Youru. Dia dengan cepat tiba di depan Youru dan menunjuk ke dahinya. Wajahnya dipenuhi sukacita. Ini dia, secara alami terlahir dengan energi spiritual, semua meridiannya terbuka dan ada aura ungu. Bagus, pria tua itu menatap Youru. Apa yang dilihatnya bukanlah anak itu, tapi batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sektenya sangat kecil tetapi mereka adalah cabang dari sekte langit awan, sehingga mereka memiliki kekayaan. Meskipun para penatua biasanya pelit, mereka memberi penghargaan kepada para murid yang menemukan bakat baik dengan sangat murah hati. Pria tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini aku akan membawanya." Mata Youru panik, dia memegang erat-erat gaun ibunya. Wajahnya langsung pucat. Wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia memeluk Youru dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Youru merenung sedikit dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu." "Bisu? Tidak masalah." Pria tua itu menjentikan jarinya dan wanita itu dipaksa mundur beberapa langkah. Dia meraih Youru dan tersenyum. "Oke, kamu ikut aku." Wajah Youru dipenuhi dengan rasa takut. Tubuhnya bergetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia hanya anak berusia 3 tahun, jadi dia ketakutan sekarang. Ayah Youru mengepalkan tinjunya dan akan berbicara ketika pria tua itu mengerutkan kening. Dia melihat ke atas dan dengan dingin berkata, "Untuk mengambil anakmu adalah keberuntunganmu. Jangan berisik." Pada saat ini sesepuh desa dengan cepat pergi untuk menenangkan orang tua Youru. Pria tua itu mendengus dan berkata, "Aku di sini bukan untuk mencuri anakmu, tetapi untuk memberikan masa depan yang baik padanya. Anda masih akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan."
Dengan itu dia memegang Youru dan berjalan menuju pintu keluar desa. Youru panik dan mulai menangis. Suaranya dipenuhi rasa takut. Ayah, ibu. Suara lembut tiba-tiba keluar dari mulutnya. Pria tua itu tertawa. Jadi dia tidak bisu. Itu bahkan lebih baik. Ru'er. Air mata mengalir di pipi wanita itu. Dia akan mengejar putrinya tapi suaminya menghentikannya sambil berkata, keberuntungannya untuk dipilih. Setelah pria tua itu meninggalkan desa semakin dia memandang Youru, semakin bahagia dia. Batu roh berkualitas tinggi. Haha, dengan itu saya dapat mencoba menerobos ke tahap pertengahan pendirian pondasi. Gadis kecil, aku tidak akan menganiaya kamu. Begitu kamu tumbuh dewasa, aku akan menganggapmu sebagai muridku. Dia baru saja akan mengambil pedang terbang untuk kembali ke sekte ketika Youru menggigit tangannya. Namun seberapa besar kekuatan yang dimiliki anak berusia 3 tahun? Ini masih membuat lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan itu dia mengangkat tangannya untuk menampar Youru. Dia ingin memberinya pelajaran sehingga dia tidak akan menangis sepanjang jalan seolah dia mencuri anak seseorang. Kamu berani. Pria tua itu baru saja mengangkat tangannya ketika dia merasa tubuhnya menjadi dingin dan keringat menutupi punggungnya. Seorang pemuda berjubah putih secara misterius muncul di depannya. Pria tua itu dengan cepat menurunkan Youru dan dengan hormat berkata, senior, junior. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan orang tua itu tertiup angin kencang. Wang Lin menatap Youru. 1 tahun yang lalu dia mengatakan kepada Taiyan untuk kembali ke sekte Langit Awan, dan dia akan secara pribadi mengawasinya. Dia awalnya ingin bertindak lebih awal tetapi memutuskan untuk menunggu orang tua itu membawa Youru pergi sebelum muncul. Melihat Wang Lin, ketakutan di mata Youru menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Youru berkata dengan suaranya yang tajam, Paman, Paman. Wang Lin menghela nafas dan berkata, ikut Paman oke. Kebingungan menjadi lebih kuat di mata Youru. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia merasakan banyak keterikatan terhadap paman di depannya, jadi dia mengangguk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan mengambil Youru. Dia menutupi dirinya dengan energi spiritual seolah-olah dia takut dia akan masuk angin dari udara dingin saat terbang. Dia melompat ke langit dan perlahan menghilang ke atas cakrawala dengan Youru di tangannya. Wang Lin muncul di bawah pagoda dengan Youru dan membangun rumah batu seperti sebelumnya. Wang Lin meletakkan Youru dan dengan lembut berkata, kami di rumah. Youru dengan tenang mengangguk. Matanya yang besar melihat sekeliling tetapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya dia berdiri di sebelah Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi dia akan mengikutinya dengan cermat. Bahkan ketika Wang Lin sedang berkultivasi, dia duduk di sebelahnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada malam hari setelah Youru tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur menatap wajah kecil Youru dan berbisik, Wan saat ini Naschen Soul Anda tidak stabil, sehingga ingatan Anda tidak dapat kembali. Begitu Anda berusia 19 tahun, mereka akan kembali secara alami. Dia menatap Youru dan kenangan limuan melintas di benaknya. Setelah menghela nafas, Wang Lin memasukkan Youru ke dalam dan meninggalkan ruangan. Youru tidak seperti dia, yang hanya perlu berkultivasi untuk memberi makan dirinya sendiri. Untuk anak berusia 3 tahun, makanan adalah hal terbaik untuk memberi nutrisi pada tubuh. Wang Lin membangun dapur dan keluar untuk membeli banyak makanan. Seseorang yang tidak memasak dalam 500 tahun sekarang memasak untuk Youru. Ketika Youru bangun di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin yang berkultivasi. Dia meletakkan dagunya di lengannya dan menyaksikan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, menggosok kepala Youru, dan tersenyum. Apakah kamu lapar? Youru mengangguk. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semangkuk bubur muncul. Setelah selesai memberi makan Youru, dia bertanya, Paman, mengapa mangkuk ini bisa terbang? Wang Lin tersenyum. Dia tidak berbicara tetapi menutup matanya dan terus berkultivasi. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya saat dia perlahan-lahan melihat Youru tumbuh dewasa. Perasaan ketika dia berubah menjadi manusia muncul di dalam hatinya sekali lagi. Perasaan ini sangat tenang dan damai. Suatu malam ketika Wang Lin sedang berkultivasi, jeritan tiba-tiba datang dari dalam rumah batu. Mata Wang Lin menyala dan dia segera menyerbu ke dalam ruangan. Dia melihat bahwa Ru'er kecil telah menendang selimutnya dan tangannya terkepal bersama dengan ekspresi berjuang di wajahnya. Paman, selamatkan aku. Paman, ayah ibu. Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Youru dan dia mengirimkan energi spiritual. Segera, Youru menjadi tenang dan membuka matanya. Matanya seperti bintang-bintang. Setelah melihat Wang Lin dia mulai menangis dan perlahan-lahan memberitahu Wang Lin apa yang terjadi. Dia tersenyum. Itu semua ternyata menjadi mimpi. Dia bermimpi bahwa dia berada di tempat yang gelap dan ayah ibu dan bahkan paman meninggalkannya. Jadi dia sendirian dalam kegelapan. Pegang ini. Jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, bunyikan saja bel ini. Dengan itu Wang Lin mengeluarkan bel dan meletakkannya di tangannya. Bel ini adalah yang diberikan Qiu Siping padanya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini tampaknya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para kultivator kuno. Setelah merisetnya,
ia dapat mempelajari beberapa cara menggunakan 3 lonceng. Wang Lin sangat senang dengan kekuatan mereka. Yang lebih berharga adalah bahwa ketiga lonceng ini memiliki hubungan misterius satu sama lain. Selama seseorang memegang salah satu lonceng, tidak peduli di mana yang lain, orang yang memegangnya akan merasakan sesuatu. Selain itu, Wang Lin menemukan sarung pedang lain di dalam tas Qiu Siping. Saat Wang Lin melihat sarung pedang, dia segera mengeluarkan 3 yang sudah dimilikinya. Membandingkan mereka, keempat selubung pedang terlihat persis sama, hanya pola pada mereka yang berbeda. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Youru sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Youru menjadi kurang tenang dan lebih menyenangkan. Setiap kali dia tidak ada, dia akan mengeluarkan bel dan bermain dengannya, menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya melawan ini dan dia tidak menyuruhnya berhenti. Namun Youru sangat pintar. Setelah beberapa kali dia tidak lagi membunyikannya dan menyimpannya di dekatnya seperti harta. Dalam 2 tahun ini dia mengajaknya menemui orang tuanya 1 kali. Tapi itu setelah mereka tertidur. Pada hari ini Wang Lin sedang berkultivasi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Youru diam-diam berjalan keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya ke Wang Lin dan berlari mendekatinya. Paman, aku melihat kakak perempuan peri lagi, tapi dia masih tidak mau makan. Ketika Youru berusia 4 tahun, dia diam-diam naik pagoda dan melihat mayat wanita. Setelah itu Youru mulai berpikir tentang mayat wanita dan sesekali akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Suatu kali dia bahkan membawa bubur yang dibuat Wang Lin untuknya di sana, untuk mencoba memberi makan mayat wanita. Wang Lin benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun dia masih muda, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Namun dia dengan serius menjelaskan masalah tentang mencoba memberi makan mayat wanita, tetapi Youru masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berpakaian putih itu hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin berkata dengan putus asa, kakak perempuanmu ini tidak makan, jadi jangan bawa bubur lagi ke sana. Wang Lin merasa ini agak berantakan. Youru memanggil kakak perempuan mayat itu tetapi memanggilnya paman. Jika suatu hari Youi kembali dan mendengar ini, ekspresi baik apa yang akan ia buat? Bukankah dia akan lapar? Jika saya tidak makan selama sehari, saya akan sangat lapar. Youru menatap Wang Lin dengan mata besar dan berkata, aku akan meninggalkan bubur di sebelahnya dan dia bisa memakannya ketika dia bangun. Paman tidak perlu khawatir tentang aku. Wang Lin tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, Ru'er, masuk ke dalam pagoda. Baik, apakah orang jahat ke sini lagi? Mereka sangat menyebalkan. Youru mengangguk dan kembali ke pagoda dengan semangkuk bubur. 1 tahun yang lalu banyak kultivator dari negara lain datang ke sini untuk menantang Cheng Niu. Pada awalnya Wang Lin benar-benar mengabaikan mereka. Dengan domain pagoda, mereka bahkan tidak bisa mendekati. Namun mereka tidak berhenti tetapi menjadi lebih agresif. Mereka akan memata-matai mereka dari pegunungan di samping dan melambai di sekitar harta sihir mereka. Suatu malam Youru sedang tidur dan dibangunkan oleh harta ajaib. Dia sangat takut sehingga dia berlari keluar menangis. Pada saat itu Wang Lin pergi keluar. Ketika dia kembali, ada 7 kepala berdarah di pegunungan sekitarnya. Setelah itu tidak ada yang berani membuat suara di malam hari. Namun para penantang tidak pernah berhenti datang. Bahkan ada kultivator formasi jiwa yang terkenal di antara mereka. Setelah dia mulai membunuh, dia tidak mudah dihentikan. Setiap kali penantang datang dia akan membunuh mereka. Orang-orang secara bertahap berhenti menantangnya tetapi sesekali seseorang akan muncul. Suara dingin datang dari pegunungan. Cheng Niu, Liao Feng Shui ada di sini untuk meminta pengajaran kembali.